Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Hari ini kita akan merenungkan sebuah pertanyaan. Manakah yang aku percaya di saat aku sakit? Apakah obat-obatan atau Tuhan Yesus? Dalam 1 Petrus 2 ayat 24 tertulis, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita sakit, manakah yang kita percayai selama ini? Manakah yang saudara lebih andalkan dan percayai di saat saudara jatuh sakit, atau mungkin ketika anak saudara mengalami penyakit? Apakah yang pertama kali terpikirkan oleh saudara? Apakah obat-obatan dan dokter, atau saudara percaya kepada Tuhan Yesus dan memilih untuk berdoa kepada Tuhan? Dalam Perjanjian Lama ada kisah di mana bangsa Israel telah berbuat dosa kepada Tuhan dan mereka diserang oleh ular-ular tedung beracun yang mematikan. Banyak orang Israel yang mati ketika itu. Bangsa Israel kemudian berseru-seru kepada Musa, meminta pertolongan Tuhan. Musa kemudian disuruh oleh Tuhan untuk membuat patung ular tembaga di atas sebuah tiang dan menyuruh semua orang untuk melihat pada ular tembaga itu sehingga mereka sembuh. Dalam Bilangan 21 ayat 8 tertulis, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lama setelah peristiwa ini, bangsa Israel ternyata menjadi pemuja berhala. Mereka memuja patung ular tembaga itu karena dapat memberikan kesembuhan. Dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 4 tertulis tentang penyembahan ular tembaga ini. Di zaman sekarang ini, kita diperhadapkan pada berhala modern yang ada hubungannya dengan patung ular tembaga itu, yaitu obat-obatan dan dokter. Bukan berarti bahwa dokter tidak diperlukan. Saya percaya bahwa ilmu kedokteran juga berasal daripada Tuhan, sebab segala pengetahuan bersumber dari Tuhan. Namun hakikatnya adalah bagaimanakah hati kita ketika kita sakit? Apakah kita lebih mengandalkan obat-obatan dan dokter daripada mengandalkan Tuhan? Perhatikanlah lambang dari apotik yang bergambarkan ular pada sebuah tiang. Meskipun sudah banyak logo apotik yang berubah, tapi dulu apotik banyak berlambang ular ini. Secara sadar atau tidak sadar, hal ini ada hubungannya dengan kisah dalam Perjanjian Lama itu. Meskipun banyak yang menghubungkan hal ini dengan kisah mitos Yunani, namun sebenarnya patung ular tembaga, ular pada sebuah tiang, berhubungan dengan kisah dalam Perjanjian Lama. Mari kita renungkan diri kita sejenak. Selama ini, bila kita sakit, apakah yang pertama terpikirkan oleh kita? Apakah dokter dan obat? Ataukah Tuhan Yesus? Apakah patung ular atau salib Kristus? Di manakah iman kita selama ini? Ketika anak kita sakit, apakah kita lebih cenderung dan lebih cepat untuk membeli obat antibiotik, lebih cenderung untuk segera pergi ke dokter daripada mengambil sikap untuk berdoa kepada Tuhan? Apakah kita telah kehilangan iman kita kepada Tuhan Yesus dan lebih mempercayai obat-obatan? Saya tidak mengatakan bahwa obat-obatan tidak perlu, tetapi intinya adalah supaya kita kembali kepada hakikat iman kita, yaitu agar kita mempercayai Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Jangan biarkan hati kita menjauh dari salib Kristus. Tuhan Yesus Kristus berkuasa menyembuhkan segala penyakit kita. Ketika saudara sakit, atau anak saudara, atau anggota keluargamu mengalami sakit, berdoalah kepada Tuhan. Andalkanlah Tuhan senantiasa dan percayalah kepadanya. Dia telah menyembuhkan segala penyakit kita. Jangan khawatir akan hidup kita, namun milikilah iman bahwa Tuhan Yesus telah menyembuhkan kita dari segala penyakit.
dan berserahlah selalu kepada Tuhan, serta bersukacitalah di dalam Dia. Dalam 2 Tawarik 16 ayat 12, di situ kita dapat membaca bahwa Tuhan menghendaki kita untuk mencari pertolongan Tuhan dibandingkan pertolongan tabib-tabib. Kita harus mendahulukan untuk mencari Tuhan daripada mencari pertolongan dari yang lain. Sekali lagi, bukan berarti obat-obatan dan dokter tidak perlu. Tetapi saudara, penting untuk kita ingat bahwa hati kita harus selalu beriman kepada Tuhan. Dalam Markus 5 ayat 26-28 tertulis kisah seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan apa yang terjadi saudara? Wanita ini mengalami mujizat kesembuhan dari Tuhan Yesus. Ketika kita mengalami penyakit, datanglah kepada Tuhan, andalkan Tuhan, berdoalah kepada Tuhan Yesus, mintalah pertolongannya, carilah Tuhan. Firman-Nya berkata, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Aktifkanlah iman kita saudara. Jangan biarkan kita terlena dengan kemajuan teknologi, obat-obatan. Biarlah iman kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Kristus. Percaya sungguh kepadanya. Mazmur 103 ayat 2 berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ayat yang ketiga, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ayat 4, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhanlah pengharapan kita di saat kita mengalami kesakitan, di saat penyakit melanda tubuh kita. Biarlah hati kita, iman kita tetap terfokus kepada Tuhan. Andalkanlah Tuhan dan percayalah kepadanya. Bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh mengingatkan kami bahwa kami harus senantiasa mengandalkan Engkau. Betapa selama ini Tuhan, kami seringkali lupa untuk mengandalkan Engkau, lupa untuk beriman kepadamu, lupa bahwa Engkaulah yang memegang hidup kami, lupa bahwa Engkaulah yang memegang nafas kami Tuhan, dan lupa bahwa Engkaulah yang berkuasa untuk memberikan kesembuhan dan kesehatan bagi tubuh kami. Bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus telah menyembuhkan segala penyakit kami. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, dosa kami disucikan dan tubuh kami dikuatkan oleh Engkau. Terima kasih oleh anugerah-Mu Tuhan yang sudah kami terima. Kami percaya sungguh kepadamu dan mulai hari ini kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya. Berkat dan perlindungan Tuhan atas kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tuhan menyembuhkan saudara dari segala sakit penyakit. Tuhan memberikan kepada saudara kesehatan, kekuatan, berkat dan perlindungan senantiasa. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.